Potret 10 tahun silam. Pemilihan presiden pada tahun 2014 itu akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli tahun 2014. Kemenangan yang telah disampaikan oleh hasil quick count tadi bukanlah kemenangan Jokowi JK, bukan kemenangan partai, bukan kemenangan tim sukses, tetapi ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saya juga mengapresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa yang telah berkontribusi untuk membuat demokrasi kita menjadi lebih baik. Setelah melalui proses perjalanan yang panjang dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, riuh riang gembira dan sorakan suara rakyat menyambut kemenangan Jokowi, Jusuf Kalla. Rakyat menyambutnya dengan senang menandakan babak baru perjalanan bangsa selama 5 tahun yang akan berjalan. Waktu itu terkesan rakyat memberikan amanat untuk menitipkan nasib bangsa selama 5 tahun ke depan. Sejarah baru dalam demokrasi di Indonesia, yang pada saat itu pemimpin terpilihnya dengan latar belakang warga sipil yang berkecimpung sebagai tukang kayu. Selama pergantian presiden yang sudah 6 kali berganti, selalu dengan latar belakang militer, kader partai politik maupun dari tokoh besar organisasi. Kini presiden ke-7 yang dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki sejarah dan momentum berbeda di sepanjang pesta demokrasi di Indonesia. Acara pelantikan pertama Joko Widodo, Jokowi, sebagai Presiden ke-7 Indonesia dilakukan di Gedung DPR MPR Republik Indonesia, Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2014 pagi. Acara ini menandai secara resmi dimulainya masa jabatan pertama Joko Widodo sebagai Presiden dan masa jabatan kedua dan terakhir Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Indonesia. Keduanya dilantik setelah memenangkan pemilihan umum presiden pada tanggal 9 Juli tahun 2014. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dalam pidato usai pelantikan, Presiden Jokowi berjanji untuk bekerja keras demi bangsa dan negara Indonesia yang sejahtera. Presiden Jokowi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk membangun bangsa dengan persatuan, gotong royong, dan kerja keras. Ini saatnya kita menyatukan hati dan tangan. Ini saatnya kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkeadilan dalam kebudayaan. Upacara pelantikan ini juga dihadiri sejumlah tamu negara seperti Menlu Amerika John Kerry dan juga Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Usai pelantikan, Presiden Jokowi langsung menuju Istana Merdeka Jakarta. Kedatangan Presiden Jokowi di istana disambut langsung oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sambutannya, SBY mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi. Kami semua mengucapkan selamat. Kami semua mendoakan agar Bapak berhasil di dalam mengemban tugas negara dan bangsa 5 tahun mendatang. Dalam kesempatan ini juga, Presiden Jokowi sekaligus melepas mantan Presiden SBY meninggalkan Istana Kepresidenan. Pada seneng tuh lihat kamu, lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya tiap hari kerja terus. Pengangguran ngapain ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja.
sampai pagi. Lu bener ini, saya pagi sampai pagi kerja. Oke, sekian. Setelah 5 tahun berlalu dan sukses menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode tahun 2014 sampai tahun 2019, Joko Widodo kembali berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024 berpasangan dengan Ma'ruf Amin melawan Prabowo Subianto dengan calon wakilnya Sandiaga Uno. Pemilihan umum ini kembali dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, sedangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin resmi mengemban jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Keduanya dilantik dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2019. Tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selama perjalanan 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, berikut rangkuman singkat kegiatan beliau selama menjalankan tugasnya. Setelah 6 hari dilantik, Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Wakil Presiden Yusuf Kala, JK, mengumumkan nama-nama anggota Menteri Kabinet yang diberinya nama Kabinet Kerja. Nama-nama menteri ini diumumkan oleh Presiden Jokowi di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, tanggal 26 Oktober tahun 2014 petang. Saat mengumumkan nama-nama itu, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Ibu Mufidah Yusuf Kala, sekaligus memperkenalkan masing-masing menteri. Para Menteri Kabinet Kerja yang telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, pada Senin tanggal 27 Oktober tahun 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilantik dan diambil sumpahnya secara resmi di Istana Negara, Jakarta. Seluruh menteri pria yang dilantik, mengenakan batik lengan panjang, dan berpeci, bukan pakaian sipil lengkap jas berdasi. Sedang 8 menteri perempuan mengenakan busana nasional. Bersamaan pelantikan menteri ini, Presiden Jokowi juga melantik Wakil Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Keuangan periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Saya bersumpah bahwa saya setia kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan akan memelihara segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa dan akan memenuhi segala kewajiban
yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan ini, bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Setelah itu, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, di kantor Presiden, lingkungan Istana Negara, Presiden Jokowi memimpin langsung sidang kabinet yang pertama kalinya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Mulai semuanya dengan sebuah tradisi baru untuk bekerja lintas sektor, lintas kementerian, karena tidak ada pekerjaan dari tak depan yang bisa dilakukan sendiri. Oleh sebab itu, koordinasi dan sinergi bukan hanya antara kementerian dalam satu kementerian koordinasi Kemenko, tetapi juga bisa lintas Kemenko, juga lebih harus diintensifkan. Presiden Joko Widodo memimpin upacara pertama kalinya dalam rangka detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat tanggal 17 Agustus tahun 2015. Peringatan hari ulang tahun Republik ke-70 ini dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pejabat, dan tamu dari negara sahabat. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tahunan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2019. Selain pidato tahunan, Presiden Jokowi juga menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan. Pembacaan ketiga pidato sehari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Namun dalam pidato kali ini ada momen istimewa terkait isi pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Beliau menyampaikan mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 yang merupakan momen terakhir Presiden Joko Widodo memimpin upacara sekaligus tahun terakhir menjelang purna tugasnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Upacara ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah, upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara IKN, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Upacara yang juga diikuti secara hibrid dari halaman Istana Merdeka Jakarta, berjalan dengan hikmat dan lancar. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin langsung jalannya upacara.
Presiden tampak didampingi oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 mengusung tema, Nusantara Baru Indonesia Maju, yang menggambarkan momen pembuka bagi 3 transisi besar Indonesia, penyambutan Ibu Kota Baru, pergantian pemimpin, serta menyongsong Indonesia Emas 2045. Di Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jakarta, dalam pidato kenegaraan 2024 yang merupakan pidato kenegaraan terakhir dalam sidang umum DPR MPR Republik Indonesia di penghujung masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pernyataan permintaan maaf Presiden Jokowi kedua dalam rentang 1 bulan terakhir. Izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud. Awal Agustus lalu pada acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka, Jokowi juga meminta maaf dalam pidatonya. Kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.